semuanya, welcome back with me. Di video kali ini aku bakal bikin video redecorating my desk dan ada desk tour juga. Untuk ngedekorasi meja belajar aku beli beberapa barang dan bakal aku spill di tengah video. Tapi sebelum itu aku mau nge-spill website yang bakal nguntungin banget buat kita para pelajar. Kalian penasaran websitenya apa? Jadi websitenya itu adalah Studypool. Mungkin sebagian dari kalian masih asing sama yang namanya Studypool. Jadi ini tuh adalah website yang bisa ngebantu kalian para pelajar, khususnya yang suka bikin catatan. Kalau kalian sering nonton video study vlog aku, pasti kalian tahu kalau aku sering banget buat bikin catatan. Nah biasanya sebagian dari kalian juga udah ada yang tanya, aku biasanya habis nyatet itu catatannya dikemanain? Selain dipakai buat belajar, biasanya juga aku bingung sendiri kalau misalnya nanti aku udah nggak pakai catatan ini mau dikemanain. Tapi semenjak aku tahu website ini, aku nggak bingung lagi kayak gitu. Karena di website ini kalian bisa jual catatan kalian, baik itu dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa lain. Untuk mata pelajarannya juga bebas, terserah kalian mau upload tentang apa. Dan sekalian aja deh aku bakal tunjukin ke kalian cara pakai website ini. Hal pertama, kalian harus punya account, tapi karena aku udah punya jadi aku tinggal login. Tapi kalau misalnya kalian belum punya, kalian bisa sign up aja. Kalau kalian udah login, nanti tampilannya bakal kayak gini. Terus kalian bisa pencet bagian dari sel dokumen yang ada di bagian atas ini. Nanti tampilannya bakal gini, kalian tinggal scroll aja ke bawah. Oh iya, sebelum itu kalian bisa siapin dulu catatan yang bakal kalian upload. Untuk format catatan biar lebih gampang, di sini aku pakai format PDF. Nah, habis itu kalau udah siap, kalian tinggal pencet bagian upload more files buat cari catatan yang udah kalian siapin tadi. Terus nanti kalau udah di-upload, nanti catatan kita bakal diproses buat dikasih approve dari Studypool-nya. Waktu itu aku diberi waktu 2-3 hari sampai catatan aku ini udah di-approve. Kalau catatannya udah di-approve, kalian tinggal tunggu sampai catatan kalian ada yang beli. Nah udah selesai, aku bakal lanjut ke videonya. Video ini tuh nyicil, jadi nggak dalam satu hari. Untuk hari yang pertama di sini aku nerima paket yang isinya itu adalah laci yang bakal aku tempelin di meja belajarku. Jadi di meja belajar aku tuh nggak ada laci. Nah biasanya tuh aku kesulitan buat naruh barang-barang perintilan kecil gitu di meja belajar aku, suka berserakan juga. Makanya aku putusin buat beli laci tempel ini aja. Dan ini aku beli yang size paling gede, ukuran L. Di dalam sini udah disediain lem, jadi kalian gak usah ribet buat cari alat buat nempelin ini. Di bagian bawah meja belajar aku aslinya ada papan ini guys, tapi ini sering kejedot kaki aku, alhasil dia agak goyang gitu, jadi aku lepasin aja buat nempelin laci tadi. Dan untungnya juga untuk lepasinnya tadi lumayan gampang. Ini adalah lem yang aku maksud tadi. Ini tuh juga jumlahnya udah pas untuk lacinya. Kalian gak perlu bingung buat nempelnya karena di lacinya ini tuh udah ada tanda. Ini lacinya udah selesai aku pasang dan di dalam sini udah include sama organizer ini. Selanjutnya ini paket yang kedua udah sampai dan sayangnya ini paketnya kejebol gini guys. To be honest, aku takut banget buka paket ini karena kan aku beli organizer bahannya plastik, takutnya ada yang patah. Oh ya, alasan aku beli organizer yang bentukannya gini biar aku bisa ubah setup dari meja belajar aku karena yang sebelumnya itu udah jenuh aku lihatnya. Dan kalian tahu hal yang aku takutin tadi beneran terjadi. Ini tuh ada satu organizer yang bagian ujungnya tuh patah, tapi untungnya juga ini tuh di bagian belakang jadi nggak kelihatan. Aku beli 6 organizer, 5 yang kecil dan 1 yang gede. Sebenarnya masih ada satu paket lagi tapi belum datang. Jadi di sini aku mau nunjukin dulu meja belajar aku sebelum di redecorating. Mungkin nanti stationernya bakal aku pindah, termasuk bukunya juga. Mungkin aku ubah posisinya biar nggak jenuh liatnya. Ini bagian bawahnya. Ini kalau kalian bisa lihat ada banyak post-it kan. Itu rencananya bakal aku ganti juga. Dan ini bagian laci yang udah aku pasang dan udah aku isi juga sama beberapa perintilan. Ini berantakan banget sih. Karena lumayan banyak bagian yang bakal aku rubah, jadi aku mulai cicil aja. Ini untuk brush pen dan stationery lainnya aku susun berdasarkan warna. Jujur aku kira ini bakal lebih gampang buat nyusunnya, ternyata ini lumayan capek guys. Di sini juga aku sekalian ngelap beberapa stationery aku yang berdebu. Karena menurut aku posisinya agak kurang serak gitu, jadi aku tukar dulu posisinya.
Oke, aku udah selesai di bagian atas ini, posisinya aku ubah. Ini di bagian kanan meja belajarku ada yang kotor, ini bekas stiker dan aku bakal tempelin lagi stiker biar nutupin ini. Tapi sebelum itu aku mau ngebersihin ini dulu. Nggak lupa ini meja belajarnya juga aku lap. By the way, ini tuh aku pakai hand sanitizer. Dan ini aku lagi cari stiker buat aku tempelin di bagian yang kotor tadi. Nah guys, ini mungkin udah 75%, aku udah selesai redecorating my desk. Tapi masih ada satu paket lagi yang aku bilang sebelumnya, jadi kita lanjut ke video selanjutnya. Kalau nggak salah ini besoknya ternyata paketnya itu datang. Aku di sini beli organizer lagi. Organizer ini rencananya bakal aku pakai buat nge-organizer post-it yang aku punya. Sebenarnya kalau nggak pakai organizer juga gak apa-apa, dia tetap rapi, tapi kadang berdebu gitu guys. Jadi tadi tuh aku beli dua organizer. Buat organizer yang pertama itu untuk post-it yang lama dan ini untuk post-it yang baru. Habis itu post-it yang ada di depan meja belajar aku copotin dan aku bersihin dulu sebelum aku tempelin yang baru. Terus ini aku pakai post-it yang baru, aku tulis kata-kata motivasi dan ini inspired by Pinterest. Dan ini dia hasil yang aku bikin. Kalau misalnya kalian mau lihat lebih jelasnya, kalian bisa cek Instagramku ya. Untuk permasalahan redecoratingnya udah selesai. Aku sekarang mau beresin meja belajar aku sebelum kita lanjut ke desturnya. Yang pertama di sini aku mau rapihin lacinya dulu karena lumayan berantakan. And then next di sini aku mau beresin yang di atas meja belajar dan jangan lupa di bagian lemari juga aku beresin. Untuk bagian lemari ini memang udah rapi duluan karena waktu kelulusan kemarin udah aku beresin. Jadi untuk buku-buku tulis SMA udah aku masukin ke dalam kotak. Habis itu di bagian paling atas meja belajar aku kemarin gak aku sentuh, jadi ini tuh berdebu banget dan aku mau susun ulang buku-bukunya. Nah guys, aku udah selesai ngebersihin dan beres-beres meja belajar dan kita lanjutin ke sesi desturnya. Kalau kalian udah pernah nonton video destur aku yang sebelumnya, jadi meja belajar aku ini memang udah pernah aku dekorasi ulang. Jadi dulu itu warnanya nggak putih gini guys. Waktu dulu aku beli meja belajar ini di toko mebel di daerah aku dan mereknya ini tuh Olympic. Oke, kita mulai dari bagian atas sebelah kiri. Di sini aku ada taruh beberapa buku fiksi dan non fiksiku. Ada buku Sapiens, Filosofi Teras, buku Bumi Series. Lalu di sebelahnya di sini ada kamera Instax, kaleng stiker dan pewangi ruangan. Lalu di sini ada lampu meja belajar aku yang legend banget karena ini tuh adalah lampu belajar aku dari SD. Memang ini udah lama banget sih guys lampu meja belajarnya, tapi karena nggak rusak jadi why not gitu nggak aku pakai. Bagian paling atas udah, kita lanjut ke bagian yang kedua. Di bagian kedua ini sama aja sih kayak yang dulu, cuman posisinya aja berubah. Untuk stationery di sini aku ada taruh highlighter, terus ada Twilo, ada brush pen dan ada Faber-Castell fine liners juga. Dan di sebelahnya sini ada beberapa buku kecil, buku SKS dan kawan-kawan, tapi ini ketutup sama merchandise yang aku dapat dari PTN. Buat IPB ini aku dapat karena aku ikut BUD, terus ini karena ada sosialisasi dari UPNVY dan ini aku ikut tur teknik sipil. Doain ya guys, tanggal 3 Juli aku pengumuman buat BUD IPB. Nah ini aku turunin dulu buat ngeliatin bagian belakangnya.
Tara, ini dia buku-bukunya. Jujur waktu aku lihat ini tuh mood buat belajar aku lebih meningkat. Di sini ada buku melibas ratusan soal yang udah aku pernah spill di video sebelumnya. Terus ada buku SKS IPA dan IPS. Untuk buku SKS ini agak lecek karena sering banget aku pakai. Buat kalian angkatan 2024, kalian wajib sih buat punya ini karena ini ngebantu banget buat belajar. Lalu ini yang versi terbarunya, aku punya IPA dan IPS. Kalau yang IPA sama aja sih, cuman ada beberapa materi memang yang udah diperbarui. Kalau misalnya IPS itu aku jarang pakai karena aku dari jurusan IPA. Lalu di sini ada buku menguasai matematika dasar dan buku TPA. Lalu di sini ada buku pocketbook. Jujur waktu dulu kayaknya aku beli ini karena FOMO deh. Tapi jujur li juga ini kepake banget waktu aku SMP, makanya aku waktu SMA juga beli. Tapi ternyata waktu SMA aku lebih sering pakai buku SKS karena lebih lengkap di situ. Udah selesai bagian yang kedua. Sebelum kita lanjut ke bagian utama dari meja belajar aku, di sini aku mau nge-spill bagian dinding di sini. Di bagian kanan meja belajar aku memang banyak banget tempelan kayak gini, guys. Ini tuh aku tempelin biar aku lebih semangat belajarnya. Untuk bagian pojok sini, ini ada kartu SNBP aku. Sayangnya kemarin aku gagal. Nanti aku ceritain di next video. Lalu di sini ada ucapan-ucapan dari teman aku waktu aku Sweet 17. Lalu di sini ada berbagai macam rumus gitu yang aku dapat dari wangsit. Jujur emang ini nggak kebaca sama sekali kalau di dinding. Ya tadi ini tuh buat motivasi aku biar lebih semangat belajarnya aja. Dan di sini ada beberapa ID card yang aku dapat dari SMA. Terus di sini aku tempelin beberapa foto Polaroid bareng teman-teman aku. Ini bagian lemarinya udah ke-spill di scene sebelumnya. Di bagian atas di sini ada beberapa buku aku buat persiapan SNBT dan buku latihan soal lainnya juga. Dan di bagian bawah ada perintilan lainnya. Untuk laci di bagian bawah sini aku nggak buka karena isinya nggak terlalu jelas, sama juga di bagian bawah meja belajar ini. Karena di bagian bawah sini nggak ke-expose, jadi ini tuh berantakan, ada berbagai macam kotak dan di sebelah kanannya itu ada tempat buat aku taruh loose leaf. And ya guys, di sini kita lanjut ke bagian utama dari meja belajarku. Kalau di kamera ini kelihatannya luas banget, tapi kalau misalnya dipakai buat belajar, jujur ini agak kecil dan sempit. Kita mulai dari bagian pojok sebelah kiri. Di sini ada stationery yang udah aku susun sebelumnya. Lalu ada organizer rotan yang isinya tuh beberapa pulpen yang sering aku pakai. Nah, untuk menambah penerangan di meja belajar aku ini, aku pakai lampu neon lagi dan ini udah lama aku belinya. Waktu itu di pasar harganya 30 ribuan. Lalu ada kalender mini yang udah aku spill di stationery haul sebelumnya. Lalu ada hiasan beruang dan ada stationery lagi yang udah aku susun sebelumnya. Lalu di bagian bawahnya karena ada space kosong, aku manfaatin buat taruh post-it. Ini tuh aku pakai organizer yang udah aku spill sebelumnya. Ini tuh pas untungnya di bagian sini. Dan ini juga ada post-it lainnya, bahkan ada yang warna hitam juga, guys. Nah, terus sebelum pada nanya di komentar, itu yang warna pink apa sih? Jadi ini tuh adalah cutting mat. Sebelumnya aku udah pernah pakai dua warna, ada warna hijau Tosca sama warna hijau yang lebih tua. Kayaknya aku telat sih pakai ini karena ini meja belajar aku bagian bawahnya udah kotor. Jadi ya aku manfaatin aja deh cutting mat ini tuh buat nutupin bagian kotor itu. Lalu ini bagian laci lumayan berantakan sih, tapi ya lebih mending daripada berantakannya di atas meja belajar. Di sini ada perintilan-perintilan mulai dari stapler kecil, terus ini ada kacamata aku juga, terus ada beberapa stationery juga di sini. Lalu di bagian pojok ada nyempil loose powder sama lip tintku, dan ini ada Besius WM01. Ini sering banget aku pakai dan ini worth it sih, kalian harus beli. Lalu juga ada kacamata aku yang lama, ini kayaknya bakal jarang aku pakai karena kalian bisa lihat ini kotor banget. Dan ya itu aja sih di dalam laci ini. Nah, udah selesai nih desturnya. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segini dulu ya untuk video kali ini. Aku harap kalian suka. Semoga videonya bermanfaat. See you on my next video. Bye bye.